Nabi Khidir itu masih hidup atau sudah meninggal dunia? Begitulah misterinya kehidupan Nabi Khidir yang terus-menerus menjadi perbincangan di sepanjang masa dengan segala keajaiban dan keunikannya yang terjadi di seputar kehidupannya. Ada sebagian orang yang masih percaya bahwa Nabi Khidir masih hidup dengan beberapa alasan tertentu yang memperkuat logika tentang kehidupan Khidir yang berusia panjang tak terbatas. Begitu pula sebaliknya, ada sebagian orang-orang yang juga percaya bahwa Nabi Khidir sudah wafat, sudah meninggal dunia dengan beberapa alasan tertentu pula. Engkau adalah kehidupan yang lebih dulu ada sebelum munculnya gagasan tentang kehidupan. Watakmu yang paling mendasar adalah hening. Tak ada suara, diam, tak ada gerak. Keadaan mendasar yang murni suci itu tidak akan pernah dapat diraih atau dicari kemanapun dan kapanpun. Karena itu sudah senantiasa ada bersamamu sebagai dirimu. Karena engkau yang sebenarnya adalah substansi. Nabi Khidir itu masih hidup atau sudah meninggal dunia? Sebagian ulama tasawuf percaya bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai kini. Bahkan ada di antara pakar tasawuf tersebut yang memberikan jadwal tertentu tentang di mana dan kapan bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Namun, seorang ahli hadis sekelas Imam Bukhari mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah wafat atau meninggal dunia dengan alasan jika Nabi Khidir masih hidup, tentunya akan datang menemui Rasul Muhammad. Bahkan akan datang menolong saat Rasulullah berdarah dan mendapatkan kesulitan di dalam menghadapi perang. Sedangkan menurut Said Nursi dalam bukunya membagi kehidupan dalam 5 tingkatan kehidupan. Kehidupan tingkat pertama adalah kehidupan manusia biasa, manusia pada umumnya. Sedangkan kehidupan tingkat kedua adalah kehidupannya Nabi Khidir. Menurut Said Nursi, ada perbedaan yang mendasar antara kehidupan manusia biasa yang masih terikat oleh hukum ruang dan waktu dengan kehidupan Nabi Khidir yang sudah tidak terikat lagi dengan hukum ruang dan waktu yang terbatas. Kehidupan tingkat ketiga adalah kehidupannya Nabi Isa dan Nabi Idris yang diangkat ke langit oleh Tuhan. Sedangkan kehidupan tingkat keempat adalah kehidupannya orang-orang yang mati syahid. Menurut mereka, orang-orang yang mati syahid sesungguhnya masih hidup. Dan kehidupan di tingkat kelima adalah kehidupannya orang-orang yang berada di alam kubur, di alam barzakh. Para ahli kubur tidak mati menurut Said Nursi. Dengan adanya tulisan Said Nursi tersebut, maka perbedaan pendapat antara pakar atau ulama tasawuf dengan seorang ahli hadis Imam Bukhari menjadi terjembatani. Demikian penjelasan Ustadz Abdul Somad dalam salah satu ceramahnya. Salam cerdas selaras para pecinta Hyang Wedo TV dan para tandapan di mana saja berada di alam semesta, baik di alam skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Wedo, pengelola channel khusus kesayangan Anda semua yang selalu mengangkat seluruh persoalan kehidupan di dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Terima kasih yang ucapkan kepada semua pecinta Hyang Wedo TV,
dan para tanggapan atas semua tanggapan dan semua dukungannya. Dan dalam kesempatan yang baik kali ini, yang hanya bisa melayani atau menjawab setiap pertanyaan yang muncul dari siapapun juga, tidak peduli apapun agamanya. Dan secara kebetulan kali ini ada pertanyaan yang cukup serius tentang kehidupan misterius dari Nabi Khidir. Salam satu hati, para tanggapan semuanya. Kendati sosoknya masih misteri, namun kisah tentang Nabi Khidir sudah termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Di dalam kitab suci Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah salah satu nabi utusan Tuhan, sekalipun tidak disebutkan dalam 25 nabi yang harus dikenali. Nama Nabi Khidir mendadak menjadi perbincangan warganet. Tidak sedikit warganet yang membicarakan tentang mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Di dalam buku Kisah dan Misteri disebutkan bahwa Nabi Khidir memiliki nama asli Balia bin Malkan bin Falih bin Abir bin Salih bin Arfaksat bin Sam bin Nuh. Persoalan misterinya kehidupan Nabi Khidir, apakah masih hidup atau sudah wafat, juga bisa menjadi bahan kajian spiritual kali ini bagi kita semua. 1. Agar makna kehidupan atau kematian yang menjadi dasar persoalan dalam perdebatan tentang Nabi Khidir menjadi lebih jelas secara spiritualitas. Kedua, agar lebih mengetahui tentang perbedaan substansial antara batas spiritualitas dengan jenjang agama atau syariat yang berbeda jauh seperti langit dengan bumi. Engkau adalah kehidupan yang lebih dahulu ada sebelum munculnya gagasan tentang kehidupan. Engkau adalah sesuatu yang menyadari setiap kesadaran akan objek dan tujuan dengan segala gagasan-gagasannya. Bahkan engkau lebih hening daripada kesadaran itu sendiri. Watakmu yang paling mendasar adalah hening. Tidak ada suara sedikit pun. Diam, tak ada gerak sedikit pun. Engkaulah kenyataan yang tak pernah berubah sedetik pun. Di mana tidak ada kelahiran, juga tidak ada kematian. Selama tidak ada gagasan tentang ruang dan waktu. Dalam kajian spiritualitas, keadaan manusia dapat dibedakan menjadi dua keadaan, yaitu keadaan manusia dalam kehidupan awal, yaitu manusia-manusia yang masih terjajah dan menjadi budak dari pikirannya sendiri. Merekalah yang sering disebut sebagai kaum sudra atau para kawula, para budak-budak ego dan pikiran mereka sendiri. Itulah keadaan manusia awal. Sedangkan keadaan manusia dalam kehidupan puncaknya, yaitu mereka yang telah berhasil mencapai kemenangan sebagai Brahmana, yang menang di dalam perang Bratayuda mengalahkan dirinya sendiri. Merekalah kaum yang telah mencapai moksa atau kemerdekaan, bebas dari semua bentuk keterikatan. Orang-orang yang sudah mencapai kemerdekaan sebagai seorang gusti atau master tidak lagi bisa disebut sebagai manusia. Karena yang disebut manusia adalah mereka yang masih terjajah oleh pikirannya sendiri dan menjadi budak dari ego dan seluruh nafsu-nafsunya. Sedangkan mereka yang telah mencapai moksa atau kemerdekaan sejati disebut Brahmana, Buddha, Awatara atau Muhammad. Karena Buddha, Awatara atau Muhammad adalah gelar dari langit bagi mereka yang telah mencapai kesejatian.
mengalami kenyataan yang sebenarnya yang non-dualitas, di mana tidak ada kelahiran atau kematian, tidak ada siang atau malam, tidak ada baik atau buruk. Orang-orang yang sudah mencapai moksa adalah mereka yang sudah menjadi substansi yang menyadari semua bentuk kesadaran, baik dari kesadaran yang paling rendah hingga kepada kesadaran yang paling puncak. Karena seluruh kesadaran hanyalah anak tangga belaka untuk mencapai kemurnian sejati. Bagi mereka yang sudah mencapai substansi absolut yang menyadari keberadaannya, tidak lagi mengenal adanya kematian, kegelapan, atau penderitaan. Karena kematian, kegelapan, dan penderitaan hanyalah ilusi belaka. Hanyalah nilai-nilai dualitas yang tidak eksis di dalam kenyataan non-dualitas yang sebenarnya atau tauhid. Yang ada hanya kehidupan sejati, cahaya sejati, dan kebahagiaan sejati yang non-dualitas. Itulah yang membedakan manusia biasa dalam pengertian sosial maupun dengan orang-orang yang sudah mencapai kemerdekaan sejati, tidak lagi bisa disebut sebagai manusia secara spiritual. Sebutan yang layak bagi mereka adalah Brahmana, Buddha, Awatara, atau Muhammad, sebagaimana Nabi Khidir yang telah menyadari dirinya sebagai substansi absolut yang tidak terikat lagi oleh hukum ruang dan waktu yang terbatas. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Salam rahayu kepada Bu Menu yang hadir saat ini, yang sedang asik mempertanyakan tentang adanya Nabi Khidir. Khidir itu loh yang Apa? Nabi Khidir. Khidir itu bukan Nabi ya? Nabi, kita bisa menyebutnya Nabi juga. Terus apa itu namanya? Dia manusia atau bukan toh? Pengertian manusia atau bukan itu harus kita kupas dengan cara-cara yang berbeda. Ya. Karena istilah manusia dan bukan manusia bagi secara spiritual udah beda ini. Tapi dalam pengertian umum bisa kita sebut manusia. Karena dia masuk ke wilayah manusia. Tapi kesadarannya jelas bukan lagi kesadaran manusia. Gitu kan? Bahkan tingkat pengetahuannya bukan lagi tingkat pengetahuan manusia. Karena manusia itu terbatas banget. Iya. Sedangkan Khidir ini tidak terbatas. Bahkan kehidupannya nggak dibatasi seperti keterbatasan yang lain. Maka kita bisa menggolongkannya lebih dari manusia. Tapi dia tetap manusia dalam pengertian tertentu. Oh gitu. Gitu. Berarti saya kan mendapatkan pencerahan dari yang. Semua bisa mencerahkan seperti yang. Tapi kan untuk mengetahui tanda-tanda seperti itu. Nah, tanda-tanda itu. Ya itu sangat-sangat spesial dan sangat personal, dan dia sangat personal dan spiritual, gitu aja. Soalnya kan yang bisa mengetahui kan cuma muridnya saja gitu loh ya. Memang betul sekali, yang bisa mengetahui dan mengenal adanya guru sejati hanyalah murid-muridnya saja. Sebagaimana keberadaan Sri Krishna sebagai guru sejati, hanya Arjuna saja sebagai muridnya yang bisa mengetahuinya. Itu pun setelah 70 tahun hidup bersamanya. Sebelumnya, Arjuna tidak mengetahui sama sekali bahwa Sri Krishna, kakak iparnya sendiri, adalah seorang guru sejati. Begitu pula yang mengetahui Nabi Khidir sebagai seorang guru spiritual yang istimewa hanyalah muridnya saja, yaitu Nabi Musa. Itu pun Nabi Musa mengetahui Nabi Khidir sebagai seorang guru sejati karena mendapatkan pemberitahuan dari Tuhannya dan mendapatkan perintah untuk berguru padanya, kepada Nabi Khidir. Begitu pula yang mengaku-ngaku pernah bertemu dengan Nabi Khidir atau guru sejati tentunya membutuhkan beberapa pembuktian secara akurat jika memang benar-benar telah bertemu dengannya. Ya, butuh pembuktian dan lain sebagainya. Ya, pembuktian itu kan bisa macam-macam. Iya.
nggak harus seperti ini, bisa harus lebih akurat lagi, lebih akurat lagi. Gitu. Sehingga tidak mudah setiap orang mengaku-ngaku gitu. Ya. Iya, tapi kan juga dalam batasan tertentu. Pengetahuan manusia tentang hidir itu kan tergantung informasinya. Kadang-kadang kita mendapatkan informasi yang kurang tentang hidir. Nah, Nabi Khidir sebagai tokoh historis yang mengajarkan tentang spiritual sejati secara simbolis sekaligus secara metaforis tentang perbedaan antara ajaran makrifat spiritualis dengan ajaran syariat dalam agama seperti langit dan bumi yang tidak mampu diterima dan dipahami oleh Nabi Musa. Sesungguhnya apa yang ingin diperlihatkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa dalam metodologi pengajarannya, di mana syaratnya muridnya tidak boleh bertanya, harus diam, tidak boleh berpikir atau menilai apapun. Kalau yang ini masih orang masih boleh bertanya. Kalau sama Khidir nggak boleh bertanya. Kamu kalau ingin jadi murid saya, syaratnya cuma satu, jangan bertanya. Loh, kalau sama dia malah silahkan bertanya yang banyak. Jadi beda. Ngapain itu ya? Hah? Ngapain itu? Loh iya. Syaratnya nggak boleh bertanya kalau belajar sama Khidir gitu. Iya. Coba. Musa itu kan pernah dia merasa dirinya cerdas, ya. Terus Tuhan ngasih rekomendasi sama Musa, kamu tuh kecerdasanmu sebelum seberapa. Kalau kamu ingin tahu kecerdasan yang lebih, carilah Khidir dan bergurulah pada Khidir. Nah, ketika Musa mendapatkan rekomendasi semacam itu, penasaran siapa Khidir. Ya. Secerdas apakah dia sehingga saya harus berguru pada dia. Karena kesombongan dia Musa ya. Ya. Bukan kesombongan. Artinya dia merasa di dalam zaman itu gak ada orang yang lebih cerdas kecuali Musa. Di dalam zamannya. Tapi manakala Tuhan memberikan rekomendasi semacam itu, ya otomatis dia Musa penasaran untuk mencarinya. Oh gitu. Singkat kata bertemu, ya kan. Nah, manakala bertemu dengan Khidir, Musa otomatis mengikuti perintah Tuhan agar dia berguru pada Khidir. Dan kemudian mohon pada Khidir siap menjadi gurunya dan Khidir Musa menjadi muridnya. Tapi sama Khidir ditolak. Kamu tidak akan bisa jadi muridku. Jadi gak gampang belajar spiritual sama Khidir. Karena Khidir kadang-kadang melakukan sesuatu yang katakannya sesuatu yang sudah di luar nilai-nilai dualitas, baik buruk. Khidir itu. Iya, orang-orang masih berpatokan pada baik buruk. Dualitas. Iya. Ketika Musa masuk menjadi muridnya Khidir, ditanya, kamu tidak akan bisa jadi muridku. Emangnya kenapa? Pokoknya tidak bisa. Emangnya syaratnya apa? Syaratnya nggak boleh bertanya. Kalau itu syaratnya, aku siap menjadi muridnya. Sesudah mengetahui syaratnya, Nabi Musa pun menyanggupinya. Ternyata syaratnya sangat mudah sekali. Begitu pikir Nabi Khidir. Kalau cuma tidak boleh bertanya, itu aku sanggup. Dan syarat itu sangat mudah sekali. Kalau gitu aku bisa belajar. Kalau hanya syaratnya tidak bertanya, saya siap untuk tidak bertanya. Ya. Oke, kalau gitu ikuti aku, kata Khidir ya. Ketika diajak jalan-jalan, kemudian ada seorang bayi. Saat itu juga bayi itu dibunuh. Begitu bayi itu dibunuh, Musa langsung bertanya, Khidir, bukankah itu perbuatan yang dosa itu? Kenapa kau lakukan ini? Nah, aku bilang kamu gak bakal bisa jadi muridku. Kamu belum apa-apa sudah bertanya, belum apa-apa sudah menyalahkan aku. Bagaimana kamu bisa jadi muridku? Untuk persoalan-persoalan semacam ini, kamu hanya mendengarkan, hanya melihat, menyaksikan, dan jangan bertanya. Kalau kamu memang ingin jadi muridku, kita lanjutkan, tapi tolong jangan bertanya. Biarkan aku melakukan apa yang kulakukan. Kata Khidir gitu kan. Ya.
karena Musa penasaran. Oke, kita lanjut. Setelah kita lanjut, kemudian Khidir, singkat kata Khidir melakukan hal yang tidak bermoral lagi menurut ukuran-ukuran Musa. Ukuran-ukuran sosial, ukuran-ukuran dualitas, ya kan? Maksudnya di situ ya. Nah, kemudian Khidir melakukan yaitu membocorkan kapal, ya kan? Langsung Musa mengkritik lagi, hei, kenapa kau lakukan ini? Ini kan berbahaya, bisa menenggelamkan kapal, hingga seluruh penumpangnya bisa mengalami kecelakaan dan tenggelam, bisa mengalami kematian dan lain sebagainya. Ini bisa disebut kejahatan besar kan? Lagi-lagi Khidir protes. Sudah kubilang, kamu tidak akan bisa jadi muridku. Sebaiknya kamu menjauhlah dariku. Kalau kamu sabar, kalau kamu bersabar, akan aku jelaskan kenapa aku melakukannya itu. Nah, iya. Sampai akhirnya Musa pun menyerah untuk mengikuti kembali. Sampai yang ketiga kalinya, Khidir katakanlah merobohkan sebuah rumah yatim piatu. Nah, lagi-lagi Musa pun melakukan protes dan kritik. Nah, singkat kata, akhirnya Khidir bilang, wah, sudah, kamu udah 3 kali, kamu tidak akan bisa jadi muridku. Gagal kamu menjadi muridku, gitu kan? Nah, tapi sebelum aku gagalkan sebagai muridku, agar tidak penasaran, akan kujelaskan kenapa aku melakukan semua itu. Nah, mungkin tentang kenapa Khidir melakukan semua itu semua orang sudah tahu, karena cerita ini ada di dalam kisah-kisah yang seringkali diceritakan oleh nabi-nabi Timur Tengah, seperti Nabi Muhammad, Yesus, dan lain sebagainya. Karena Khidir itu hampir muncul di seluruh jam, kan? Jadi cerita tentang Khidir bukan hanya di Islam saja, hampir di seluruh keyakinan dari agama-agama yang menyebut dirinya sebagai agama samawi itu ada. Bahkan orang Indonesia nyebutnya kelir, Nabi Kilir, atau seringkali Hilir. Seolah-olah Nabi Khidir itu nabi yang seperti nabi yang berkaitan dengan sungai yang mengalir, gitu kan? Khidir itu. Ya, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian dikisahkan kalau Khidir membunuh seorang bayi, dia lakukan karena Khidir tahu bahwa bayi ini kelak akan menyesatkan orang tuanya. Bahkan akan mencelakakan bukan hanya orang tuanya, tapi orang-orang sekomunitasnya atau sebangsanya. Maka sebelum dia dewasa dan membahayakan bagi yang lain, maka Khidir mencoba untuk membunuhnya sebagai pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan yang lebih besar. Jadi apa yang dilakukan Khidir ini sebetulnya melakukan pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang lebih besar. Nah, Khidir ini bisa disebut kalau dalam tradisi Indonesia, dalam tradisi Nusantara, Khidir ini juga bisa disebut sebagai Satrio Piningit. Nah, ini yang dilakukan Khidir. Iya, karena dia melakukan sesuatunya secara sembunyi. Artinya sembunyi, dia melakukan sebelum ada kejadian. Iya. Iya, cegah dulu. Bayi ini kalau dibiarkan besar akan jadi penjahat. Nah, bagaimana buktinya kalau dia akan jadi penjahat? Iya kan? Untuk buktikan dia akan penjahat harusnya dibiarkan lahir dan dibiarkan besar dan sampai jarak. Nah, setelah jadi penjahat baru kita bunuhnya atau katakanlah melawannya. Nah, yang kayak gini namanya pahlawan katon. Artinya dia mampu menyelesaikan masalah setelah ada masalah.
yang kelihatan mata. Ya, ini namanya kita namanya ini namanya mengobati. Ya. Ini namanya mengobati. Iya, ini namanya mengobati. Kalau yang Hitler lakukan bukan mengobati, tapi mencegah. Preventif itu mencegah, kuratif itu mengobati. Jadi mencegah dengan mengobati lain. Sebelum terjadi sudah dicegah dulu. Nah, sekarang mencegah terjadinya kebakaran sama orang yang memadamkan kebakaran kan beda. Ya mungkin dia sebagai pemadam akan dikenal pahlawan karena, tapi kan rumahnya kan sudah hancur. Iya. Kebakaran. Sedangkan orang yang mencegah terjadinya kebakaran kan nggak tahu. Dari mana tahu kalau rumah ini bakal kebakaran? Buktinya sekarang nggak kebakaran. Ya karena sudah dicegah. Iya. Nah, orang-orang yang melakukan seperti ini seolah-olah dia jadi pahlawan tapi tidak diketahui. Itu Satrio Paningit. Ini Satrio Paningit. Oh. Ini yang dimaksud Satrio Paningit itu di sini. Di sini. Iya. Ya. Oh, jadi dia melakukan kebaikan sebelum terjadinya keburukan. Oke. Kalau Satrio baru disebut Satrio kan setelah ada keburukan kemudian dia melawannya. Oke. Oh, itu bedanya di situ. Nah, ini sebelum terjadi keburukan dia sudah melakukan pencegahan. Ya. Nah, bagi orang awam jelas tidak melihat ada keburukan karena nggak terjadi. Iya kan? Ya. Mereka butuh ada kejadian baru orang bisa disebut pahlawan kalau sudah melawan perlawanan. Jangan tak Satrio Paningit tidak. Satu misal ya. Katakanlah rumah ini mau kebakaran. Tanggal sekian kebakaran, misalnya tanggal atau bulan depan akan kebakaran. Nah, orang-orang ini merusak Duruwinara. Yang menjadi sebab kebakaran apa? Oh, ternyata terjadinya sebab kebakaran karena ada mobil tangki ada mobil tangki minyak bahan bakar yang lewat ke sini. Kemudian bocor. Oh, ini kebocoran ini yang menjadi terjadinya kebakaran. Dia lihat dalam kemampuan melihatnya, ya. Karena dia mempunyai kemampuan yang lebih dari. Katakanlah semacam itu. Ya. Kemudian dia lihat juga ada orang yang tiba-tiba datang merokok, kemudian melempar puntungnya. Ya. Nah, akhirnya dia tahu dua orang ini yang melahirkan kebakaran. Yang bawa tangki, yang supir tangki ini, tangki bocor sama orang yang merokok. Maka untuk mencegah terjadinya kebakaran, ketika hari yang tepat di mana mobil tangki ini lewat, dia cegah. Jangan lewat sini. Kenapa kamu larang? Pokoknya jangan lewat sini. Loh, ini hak saya untuk lewat sini. Kan terjadi pertentangan. Iya, pertentangan. Dan bisa disebut salah dia. Iya. Emangnya kamu polisi kok ngatur saya jalan sini? Kalau dia bilang, nanti kalau kamu lewat sini nanti kebakaran. Nah, ini kok tahu kalau akan kebakaran? Nah, akhirnya kan, tapi dengan kemampuannya dia mampu membuat dengan preventif tadi. Katakanlah supir tangki tadi enggak jalan. Enggak lewat, enggak jadi kebakaran. Bahkan orang yang merokok yang mau lewat pun dia cegah. Mas, tolong jangan merokok dulu. Apa urusanmu ngelarang saya enggak merokok? Ada masalah buat kamu? Nah, jadi orang-orang Satrio Paningit ketika dia ingin mencegah terjadinya suatu keburukan, dia telah mencegah orang-orang lain. Nah, kelakuannya orang Satrio Paningit bisa saja disebut sebagai penentang arus, penentang keadaan sosial yang sebenarnya. Gitu. Pada hakikatnya dia hanya ingin mencegah, tapi dalam pencegahannya dia bisa disebut mengganggu kebebasan orang lain. Dengan caranya itu tadi. Iya. Misalnya supir tangki harusnya kan boleh jalan lewat situ, tapi dia dicegah. Gitu. Orang ngerokok nggak boleh ngerokok. Kenyamanan orang lain ya. Bisa dianggap dia mengganggu kebebasan orang lain. Tapi dia nggak tahu kan bahwa apa yang dia lakukan. Dan orang yang merokok pun nggak tahu kalau gara-gara rokoknya terjadi kebakaran. Tapi dia tahu. Tapi Satrio Paningit tahu gitu.
Nah, yang dilakukan Khidir semacam itu. Ya, semacam itu. Untuk hal-hal yang bersifat personal maupun bersifat universal. Seperti misalnya yang dialami Musa terhadap Khidir, itu kan bersifat universal. Global juga ya ini. Iya, ya. Artinya di situ satu pertanda belajar spiritual itu tidak mudah. Di situ. Intinya di situ. Iya, dan ukuran-ukurannya tidak lagi ukuran-ukuran sosial, ukuran-ukuran moral. Dan ini jelas sulit dijelaskan. Apalagi spiritual itu bersifat pencegahan, bukan pengobatan. Spiritual namanya. Iya, seperti itu. Nah, anak kecil. Terus yang satu tadi. Nah, kalau yang kapal dibocorin. Kapal dibocorin karena dia tahu bahwa kapal yang dibocorkan ini merupakan hasil korupsi dari sekelompok pejabat. Di mana uang rakyat yang dikorupsi hanya untuk bersenang-senang pejabat-pejabat yang korup saat itu, sehingga kapal ini bisa dibocorkan agar tenggelam karena di dalamnya isinya hanya para pejabat korup. Oh gitu. Gitu. Kalau terakhir ada rumah yang dirobohkan karena di dalamnya, di bawahnya itu kalau digali ada harta terpendam, harta milik yatim piatu. Begitu menurut penjelasan dalam kisah-kisah agama yang itu maksudnya gimana itu yang terpendam anak yatim itu gimana? Ya itu di situ tersimpan harta karun yang memang diperuntukkan untuk kebaikan yatim piatu. Masa lalu atau masa sekarang itu? Kalau cerita Khidir ya jelas pada zamannya Khidir gitu lah. Penyimpanan itu hartanya itu. Tapi kalau kita baca, kalau kita kaitkan dengan dalam pengertian yang lebih universal, ya, agar kita mampu ke wilayah cara pengajaran yang dijalankan oleh Khidir atau yang seringkali menyebutnya sebagai Khidir Project. Maka kita harus memisahkan setiap orang dari generasinya. Kemudian mencoba untuk memutus hubungan. Kita putuskan hubungan orang yang hendak kita ajarkan dengan ajaran-ajaran Khidir, semacam ajaran Khidir, dari hubungan-hubungan sosial lainnya, dengan ditenggelamkannya kapal itu seolah-olah diputus hubungan. Biar nggak kelihatan. Ya biar nggak ada, supaya kalau mau belajar sama Khidir ya jangan belajar yang sama yang lain lagi. Kapal yang ditenggelamkan. Ya itu artinya memutus hubungan. Memutus hubungan. Yang ketiga, orang yang mau belajar semacam ini harus yatim piatu. Artinya harus terputus hubungan dengan orang tuanya. Maksudnya betul-betul sebagaimana Rasulullah. Ketika Rasulullah lahir, dia belajar sendiri, terputus dari hubungan dengan orang tuanya. Dia anak yatim piatu. Oh iya. Nah, belajar spiritual ya harus yatim piatu. Artinya harus sendiri ya. Artinya dia tidak lagi terpengaruh. Tidak lagi mengambil atau mendapatkan pengetahuan atau informasi dari yang lainnya, termasuk dari orang tuanya. Oh gitu. Pure. Seperti itu kalau mau belajar dengan cara Khidir. Terus kenapa kok kerudungnya dia menutupi wajah total? Ya itu kan untuk menandakan ketersembunyiannya dia. Singidan. Nah, sembunyi. Memang Nabi itu orang yang tidak dikenal. Dia memang selalu bersembunyi. Berarti dia sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Sepanjang zaman berarti ada. Dia ada sepanjang zaman. Inilah esensi kisah perjalanan Nabi Musa
yang ingin berguru spiritualitas kepada Nabi Khidir alaihi salam. Pada awalnya Nabi Musa menganggap mudah syarat yang diberikan oleh Nabi Khidir untuk bisa menjadi muridnya. Hanya dengan syarat tidak boleh bertanya. Namun sesudah dijalani ternyata sangat tidak mudah melakukan atau menjalankan syarat tersebut. Tidak boleh bertanya. Nabi Musa gagal total untuk masuk ke wilayah atau ke level spiritualitas sebagai murid Nabi Khidir. Karena tidak mampu menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak boleh bertanya artinya diam mulutnya dan tidak boleh berpikir, diam juga pikirannya. Tidak boleh menilai apapun, baik atau buruk. Ternyata belajar diam itu tidak semudah belajar berbicara atau bertanya. Ternyata sangat jelas perbedaannya antara belajar agama atau syariat dengan belajar spiritual atau makrifatnya makrifat. Itu yang ingin diperlihatkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Bahwa untuk belajar syariat atau agama itu mudah sekali. Banyak-banyaklah bertanya dan berbicara. Sedangkan untuk masuk ke level spiritualitas atau level makrifat, harus belajar tidak bertanya. Belajar diam mulutnya dan belajar diam pikirannya. Ada seorang ahli tasawuf yang menuturkan kisah dan pengalamannya bahwa beliau untuk belajar berbicara dengan baik membutuhkan waktu hanya 6 tahun dan itu mudah dicapainya secara gemilang. Namun pada saat beliau memasuki level makrifat, beliau telah belajar untuk diam, hening, tidak berbicara sedikit pun dan tidak berpikir sedikit pun. Ternyata tidak mudah dan gagal setelah 25 tahun melakukannya. Memang begitulah sahabat Tandapan di mana saja berada. Dan ternyata belajar untuk diam, tidak berpikir, tidak menilai apapun juga itu bertingkat dalam 3 level. Ternyata sungguh-sungguh diam dan hening itu tidak mudah. Itulah perbedaan substansial antara syariat dengan makrifat. Antara agama dengan spiritualitas. Sangat jauh sekali seperti bumi dan langit. Terima kasih Bang Anu ya. Sama-sama. Oke. Ada lagi? Sudah. Sudah. Ya, oke. Oke. Thank you. Oke.